Welcome to our channel. Saudara-saudara, selamat pagi. Selamat merayakan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Di hari raya ini, bacaan-bacaan suci mengajak kita semua untuk merenungkan kerajaan Kristus dan cara kita memimpin diri kita demi kesejahteraan bersama dan demi keselamatan kekal. Bacaan pertama, Nabi Yehezkiel melukiskan keadaan Israel dengan pemimpin-pemimpin yang gagal. Maka Allah sendiri pada akhirnya mengambil alih kepemimpinan. Dia kemudian mengumpulkan domba-domba yang tercerai-berai. Allah melakukan tindakan memimpin. Ia menyelamatkan domba-dombanya. Dan kita tahu Allah dalam belas kasih-Nya memperhatikan, menyelamatkan semua orang. Baik yang tersesat, yang sakit, yang terluka, juga yang kaya, ataupun yang miskin dan berkekurangan. Semua dikumpulkan oleh Allah. Dalam Injil hari ini, Yesus berbicara tentang apa yang hendak kita lakukan sebagai murid-Nya dalam hubungan dengan pengadilan terakhir. Ada dua hal yang patut kita renungkan. Yang pertama, soal dosa kelalaian kita sebagai murid-murid Kristus, seperti yang terjadi dalam drama Injil hari ini. Yang kedua, soal pengadilan terakhir. Ingat, soal pengadilan terakhir, pintu ditutup. Ini sabda keluar dari mulut Yesus sendiri. Artinya pengadilan terakhir sungguh sesuatu yang akan terjadi. Banyak orang berkata, Allah itu penuh belas kasih. Allah mencintai kita semua. Itu benar. Tapi Allah juga meminta pertanggungjawaban dari kita. Jangan sampai kita mengatakan bahwa pengadilan akhir itu tidak ada. Sehingga kita seenaknya saja, masa bodoh, egois, melupakan kewajiban-kewajiban yang diharapkan, dan khususnya dalam Injil hari ini kita menyepelekan atau melupakan perhatian kita bagi orang kecil, bagi orang miskin. Kita seolah-olah hidup untuk diri kita sendiri. Para saudara, Injil dan juga hari raya pada hari ini mengoreksi pemahaman kita yang salah tentang belas kasih Allah, tentang pengadilan akhir. Hal yang patut kita sadari adalah kriteria penghakiman adalah hukum kasih dan kemampuan untuk melihat wajah Allah yang tersembunyi dalam saudara-saudara kita, dalam diri sesama, khususnya mereka yang berkekurangan, mereka yang sakit, yang memerlukan uluran tangan bantuan. Kita tidak dihakimi karena hal-hal besar yang kita lakukan. Justru dalam hal-hal sederhana, hal-hal kecil. Ketika kita memberi makan bagi yang lapar, memberi minum bagi yang haus, memberi tumpangan bagi para gelandangan, atau ketika kita berdoa, mengunjungi orang sakit, mengunjungi orang di penjara, itu juga kita lakukan untuk Yesus.
Alasannya adalah karena Yesus hadir dalam diri sesama, di dalam diri orang miskin, orang yang berkekurangan. Siapakah orang miskin itu? Mereka yang lapar, mereka yang haus, mereka yang tidak punya tempat tinggal, para gelandangan, orang asing, atau mereka yang ada di penjara. Konsekuensinya adalah ketika kita merawat hidup doa kita, ketika kita merawat hidup rohani kita, atau devosi pribadi kita demi kekudusan, kita juga harus peduli dengan orang miskin atau orang yang membutuhkan bantuan dan pertolongan. Artinya, kita membangun hidup rohani, kekudusan diri kita tanpa mengabaikan karya amal. Para pencinta Riak Sabda yang dikasihi Tuhan, tindakan kasih atau amal akan berbuah jika kita melakukan dengan tulus. Jika kita melakukan sebagai aksi amal kasih kita yang tidak egois. Kita melakukannya karena kita tahu bahwa kita melakukan untuk Allah. Seperti sabda Yesus pada Santa Faustina, "Putriku, ketika engkau melakukan kasih, engkau melakukan karya amal, jangan minta dipuji, jangan minta dibalas, tapi engkau melakukan semata-mata karena engkau mencintai aku." Barang siapa menutup hati terhadap orang kecil, terhadap orang miskin, terhadap mereka yang berkekurangan, artinya orang itu menutup hati juga terhadap Yesus, terhadap Dia yang wajahnya tersembunyi dalam diri orang-orang kecil itu. Pada saat akhir, ada yang dipenuhi dengan kejutan yang membahagiakan. Tetapi ada juga kejutan yang menyesakan dalam kepahitan. Itulah fakta pengadilan terakhir yang menanti kita masing-masing. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita ada di dunia, kita ada di tengah masyarakat, di lingkungan kita, seolah-olah dengan tangan, dengan mata, dengan mulut, dengan telinga, dengan kaki Allah sendiri. Kita hendaknya berkata, bertindak menolong satu terhadap yang lain dengan perasaan Tuhan. Yesus selama hidupnya selalu tergerak hati untuk melakukan sesuatu demi keselamatan. Kita pun diajak untuk tergerak hati, menolong dengan ketulusan seperti yang Tuhan lakukan. Hanya dengan cara inilah kita boleh berbagi kemuliaannya di saat akhir, di hari kebangkitan kelak. Seperti Rasul Paulus mengatakan, karena Kristus telah mati dan bangkit untuk kita, kita pun akan berbagi kemuliaan bersama Dia. Semoga dalam hidup kita sehari-hari, kita menjadi pemimpin yang baik dalam keluarga kita masing-masing. Dengan tulus kita membimbing, melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang kecil, yang bermanfaat bagi kesejahteraan dan keselamatan diri kita dan juga sesama kita. Semoga kebaikan-kebaikan bersemi dalam hati saudara, sehingga nilai-nilai kerajaan Kristus semakin hari semakin dihidupkan melalui saya, melalui Anda, melalui kita semua. Selamat merayakan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Tuhan memberkati Anda semua. Amin.
suka video ini, like dan share kepada teman-teman seiman. Jika kamu ingin mendapatkan update-update terus, tekan subscribe dan hidupkan tombol lonceng. Terima kasih, Tuhan